Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya bab 4, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Ini merupakan tugas presentasi mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengajar Bu Miftah Rinadi Friana SPD MPDI. Ya, untuk sebelum mempresentasikan ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya di sini Muhammad Ali Sidik dengan NIM 4412 101085 dengan kelas Kapal A Pagi. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, jurusan Mesin Politeknik Negeri Batam 2023. Next. Di sini sebelum kita menjelaskan, ini ada pendahuluannya, yaitu pengertian insan kamil. Ya, insan kamil itu adalah manusia yang sempurna dari segi wujud pengetahuannya. Sempurnanya ini dia merupakan investasi sempurna dari citra Tuhan yang ada dalam dirinya, yang tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Menurut Al-Jili, seorang filsuf Islam, dia membagi insan kamil terhadap 3 tingkatan. Yang pertama di sini yaitu tingkat permulaan al-bidayah. Dengan tingkat ini insan kamil mulai merealisasikan asma dan sifat ilahinya pada dirinya. Tingkat kedua di sini yaitu tingkat menengah, yaitu al-tawasud. Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Ya, dan yang terakhir di sini tingkat ketiga yaitu al-khitam. Pada tingkat ini insan kamil dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ya, yang kedua di sini menurut para ahli. Di sini ada 3. Yang pertama itu orang yang pertama mengemukakan istilah insan kamil yaitu Muhyiddin bin Arabi pada abad ke-13. Lalu di sini yang kedua Syekh Fadullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir dari Tuhan. Maksudnya di sini untuk dapat kembali dengan Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Nah, yang ketiga di sini pendapatnya Ibnu Arabi berpendapat memunculkan konsep insan kamil yang di dalamnya disebutkan bahwa fana dan baka itu dapat menyeratkan diri dari sifat-sifat tercela, yaitu alhamdumumah. Dengan baka berarti kekalnya diri dalam sifat-sifat yang mulia. Ya, ini di sini al-mahmudah. Yang pertama di sini kita menelusuri dulu konsep dan urgensinya terhadap iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil ini berarti dia manusia sempurna. Ya. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam Islam dan memiliki peran yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ini mari kita jabarkan satu persatu. Pertama, konsep Islam, yaitu agama yang hanya meyakini Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Jadi di dalam agama ini diatur segala kehidupan manusia dari berbagai hubungan dengan Tuhan sama manusia dan alam lainnya. Tujuannya untuk keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, dan kebahagiaan di dunia akhirat. Yang kedua di sini yaitu konsep iman. Iman dalam Islam berarti keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati dan dilakukan dengan amalan atau pembenaran yang penuh kasih sayang, keyakinan tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah. Iman memberikan petunjuk perihal keyakinan manusia terhadap ajaran dari Allah dan Rasul. Lanjut di sini konsep ihsan. Ihsan di sini berarti dia berbuat baik. Orang yang ihsan dia itu disebut muhsin, yaitu orang berbuat baik. Sedangkan ihsan menurut akidah Islam berbuat kebaikan dengan niat ibadah kepada Allah atau dilihat dari Allah. Urgensinya di sini pentingnya dari konsep insan kamil ada 3 di sini. Yang pertama itu ada 4 di sini ya. Yang pertama mencapai tujuan hidup, kedua pengembangan spiritual, ketiga pedoman moral dan etika, yang keempat meningkatkan potensi hidup.
Dengan memahami iman, Islam, dan ihsan kamil, seorang manusia dapat memiliki kesempurnaan dalam spiritual, moral, maupun memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Yang kedua, B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk ihsan kamil. Ini adalah syarat utama untuk membentuk ihsan kamil. Ya, ini kunci penting dalam kehidupan manusia sendiri. Ada 3 konsep yang alasannya, yaitu yang pertama di sini pandangan holistik. Islam ini memandang manusia sebagai makhluk yang kompleks, yang terdiri dari dimensi mental, emosional, dan spiritual. Iman, ihsan, dan Islam merangkul ketiganya ini sebagai pedoman dalam sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia. 2. Moralitas dan etika. Iman dan Islam memberikan dasar kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan perdamaian yang dilakukan oleh umat manusia. Ketiga, di sini hubungan sosial. Konsep ihsan mencakup kebijaksanaan dalam hubungan, membantu menciptakan manusia yang harmonis. Dengan ihsan, seorang manusia dapat memahami perspektif orang lain, berperilaku baik, dan membuat hubungan yang aman dalam masyarakat. Yang keempat, di sini tujuan hidup yang jelas ya. Iman, Islam, dan ihsan menjelaskan panduan tentang menjalani kehidupan yang penuh makna dan tujuan, seperti beribadah, menjalankan amal saleh, bukan sebatas hal duniawi saja. Yang kelima di sini hubungan dengan Allah. Iman adalah fondasi untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan Allah, seperti sholat, berpuasa, haji, dan sebagainya. Hubungan ini memiliki ketentraman dan ketenangan dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Yang C, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis dalam membentuk insan kamil. Di sini sebelumnya ini sudah terlewat ya. Yang iman, ini yang ihsan, yang Islam, yaitu sumber teologis. Praktik dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Ya, keduanya memberikan petunjuk tentang ibadah umat seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, sumber historis, yaitu sumber sejarah. Sejarah juga mempraktekkan seperti salat, puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, termasuk pembuatan hukum Islam atau fikih oleh para ulama. Yang ketiga di sini sumber filosofis. Para pemikir Islam di sini seperti Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi telah mengembangkan mazhab hukum Islam yang berbeda sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Meskipun beda, prinsipnya sama. Ya, ini berkaitan dengan moral dan etika. Ihsan. Ya, ini yang pertama sumber teologis, yaitu konsep berasal dari hadis Jibril yang menjelaskan tingkat ibadah, termasuk ihsan. Yang kedua, di sini sumber historis. Praktik ihsan dapat ditemukan pada Nabi Muhammad seperti keadilan dalam pemerintahan. Yang ketiga, di sini sumber filosofis. Para pemikir seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali menjelaskan ihsan bukan hanya berlaku pada ibadah saja, melainkan juga untuk etika, tindakan sosial, dan perilaku manusia secara umum. D. Yaitu membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristiknya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, kesempurnaan iman. Insan kamil memiliki keyakinan kuat pada Allah beserta kitab dan rasulnya. Yang kedua, praktek yang konsisten, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji secara rutin bagi yang mampu. Yang ketiga, di sini tindakan ihsan. Mereka mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, kebaikan, dan empati. Yang keempat, kebijaksanaan dan pengetahuan. Mereka merenungkan makna yang mendalam tentang dunia dan akhirat. Penerapan insan kamil. Yang pertama itu Al-Quran dan hadis, yaitu dengan membaca dan menerangkan apa saja yang isi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ibadah yang konsisten seperti mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji secara rutin, dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga di sini memahami dan mengamalkan ajarannya sudah merupakan salah satu pengamalan dari insan kamil, yaitu ajaran dari Nabi Muhammad. Yang keempat, mendalami ilmu pengetahuan. Contohnya seperti mendalami ilmu sesuai bidangnya masing-masing dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Esensinya di sini yang pertama,
Untuk iman yaitu meliputi keyakinan ada Allah, Rasul, kitab suci, malaikat, hari kiamat dan takdir Allah adalah hubungan individu dengan Allah. Yang kedua urgensi yaitu iman memberikan arah spiritual dan moral pada hidup, membuat seseorang untuk menjadi kebaikan, keadilan dan kasih sayang dalam kehidupannya. Islam yang kedua ya, yaitu esensinya di sini Islam adalah paket lengkap dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga meliputi beberapa aspek seperti ibadah, etika, hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua urgensi, yaitu Islam ini adalah paket lengkap dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa praktik dalam kehidupan, akan sia-sia insan kamil seorang manusia. Ihsan, yaitu di sini esensinya melakukan pengabdian kepada Allah seperti melakukan ibadah sehari-hari dan memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ya, urgensinya di sini insan menuntut seseorang untuk berusaha lebih baik dalam kehidupan mereka tanpa mengeluh dan menyerah dalam kehidupannya. Ya. Adapun urgensi iman, ihsan dan Islam dan insan kamil, secara garis kesimpulannya adalah untuk menciptakan kesempurnaan spiritual. Yang pertama, yang kedua, mempraktek dalam menjalani kehidupan dan menggabungkan keyakinan dan tindakan. Ya, untuk rangkuman sendiri, untuk menjadi insan kamil ada beberapa poin yang diperhatikan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu berarti dia meyakini kepercayaan yang kuat kepada Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat, takdir, dan kitabnya. Ini sesuai dengan penjelasannya di sini sesuai dengan rukun Islam yang keenam. Rukun iman ya, rukun iman yang 6 yang telah kita pelajari dari dulunya. Ya. Yang kedua di sini Islam, yaitu melakukan rukun Islam secara rutin, seperti sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan naik haji bagi yang mampu. Ini juga termasuk ibadah-ibadah sunnah bagi yang mampu menjalankannya, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, membayar zakat mal ataupun pergi umroh. Ya. Yang terakhir di sini ihsan, yaitu ihsan menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, terima kasih. Ya, sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Ya, ini PPT-nya masih jauh dari kata sempurna, tapi saya berusaha untuk memperbaikinya lagi ke depan. Ya. Saya akhiri dengan wali taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.